what you want. Let go of it like you. Halo guys, pada tanggal 20 Mei 1908 sebuah organisasi bernama Budi Utomo dibentuk di Jakarta yang didirikan oleh Dr. Sutomo, Gunawan Cipto Mangunkusumo, dan juga RT Aryo Tirtokusumo. Digagaskan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo, organisasi ini bersifat sosial, ekonomi, serta kebudayaan, tetapi tidak bersifat politik. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal pergerakan yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Walaupun pada saat itu organisasi ini awalnya hanya ditujukan bagi golongan berpendidikan Jawa. Tonggak berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 kini dikenal sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Dalam perkembangannya, di tubuh Budi Utomo muncul dua kubu di dalamnya. Pihak kanan yang berkehendak supaya keanggotaannya dibatasi pada golongan terpelajar, tidak bergerak dalam lapangan politik, dan hanya membatasi pada pelajaran sekolah. Sisi kiri yang jumlahnya lebih kecil, terdiri dari kaum muda berkeinginan ke arah gerakan kebangsaan yang demokratis dan memperhatikan nasib rakyat yang menderita. Adanya dua aliran dalam tubuh Budi Utomo menyebabkan terjadinya perpecahan di dalam organisasi tersebut. Hal itu juga dibarengi dengan keluarnya Dr. Cipto Mangunkusumo yang mewakili kaum muda dari keanggotaan yang menyebabkan pergerakan Budi Utomo ini semakin lamban. Berikut ini beberapa faktor yang menyebabkan semakin lambannya Budi Utomo. Yang pertama, Budi Utomo cenderung memajukan pendidikan untuk kalangan priai saja dibandingkan dengan kalangan umum. Yang kedua, lebih mementingkan pemerintah kolonial Belanda daripada kepentingan rakyat Indonesia. Yang ketiga, menonjolnya kaum priai yang lebih mengutamakan jabatan menyebabkan kaum terpelajar menjadi tersisih. Yang keempat, ketika meletus Perang Dunia Pertama tahun 1914, Budi Utomo mulai terjun dalam bidang politik. Waduh, sudah berbeda dari tujuan utama ya. Yang kelima, pada tahun 1935, Budi Utomo mengadakan fusi ke dalam Partai Indonesia Raya atau Parindra. Sejak itu Budi Utomo terus mengalami kemerosotan dan mundur dari arena politik. Indische Partij adalah partai politik pertama di Indonesia yang berdiri pada tanggal 25 Desember 1912. Didirikan oleh tiga serangkai yaitu Dr. Ernest Francois Eugen Dawes-Dekker atau Danudirja Setiabudi, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat yang merupakan organisasi orang-orang Indonesia dan Eropa di Indonesia. Hal ini disebabkan adanya diskriminasi, khususnya antara keturunan Belanda dengan orang Indonesia. Indische Partij sebagai organisasi campuran menginginkan adanya kerjasama orang Indo atau Indo-Eropa dan Bumi Putera agar kedudukannya organisasi ini semakin bertambah kuat. Indische Partij melakukan beberapa usaha agar terjadi kerjasama antara orang Indo dan Bumi Putera. Usaha tersebut diantaranya: yang pertama, menyerap cita-cita nasional Hindia atau Indonesia. Yang kedua, memberantas kesombongan sosial dalam pergaulan baik dalam bidang pemerintahan maupun kemasyarakatan. Yang ketiga, memberantas berbagai usaha yang mengakibatkan kebencian antar agama. Keempat, memperbesar pengaruh pro-Hindia di pemerintahan. Yang kelima, berusaha mendapatkan hak bagi semua orang Hindia. Yang keenam, dalam pengajaran harus bertujuan bagi kepentingan ekonomi Hindia dan memperkuat ekonomi mereka yang lemah. Partai ini berusaha didaftarkan status badan hukumnya pada pemerintahan kolonial Hindia Belanda, tetapi ditolak pada tanggal 11 Maret 1913. Penolakannya dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Edinburgh sebagai wakil pemerintah Belanda di negara jajahan. Alasan penolakannya adalah karena organisasi ini dianggap oleh kolonial saat itu dapat membangkitkan rasa nasionalisme rakyat dan bergerak dalam sebuah kesatuan untuk menentang pemerintah kolonial Belanda. Tujuan Indische Partij sangat jelas, yakni mengembangkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Keanggotaannya pun terbuka bagi semua kalangan, tanpa memandang suku, agama, dan ras. Tujuan dari partai ini benar-benar revolusioner, karena mau mendobrak kenyataan politik rasial yang dilakukan pemerintah kolonial. Pada tahun 1913
terdapat persiapan pelaksanaan perayaan 100 tahun pembebasan Belanda dari kekuasaan Prancis. Belanda meminta rakyat Indonesia untuk turut memperingati hari tersebut. Para tokoh Independent menentang rencana tersebut. Suwardi Suryaningrat mengecam Belanda dan menulis di dalam artikelnya yang dimuat dalam harian The Express dengan judul Als ik in Nederland was, seandainya aku orang Belanda. Bagaimana mungkin bangsa terjajah disuruh merayakan kemerdekaan penjajah? Begitu kutipan di The Express. Pemerintah Belanda marah dengan sikap para tokoh Independent. Akhirnya, Douwe Steker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat ditangkap dan dibuang ke Belanda. Waduh. Sarekat Islam merupakan organisasi yang pertama kali hadir di Indonesia. Organisasi ini didirikan oleh Haji Samanhudi pada tanggal 16 Oktober 1905 di Solo. Organisasi ini pada awalnya bernama Sarekat Dagang Islam. Tujuan pendirian Sarekat Dagang Islam antara lain, yang pertama, mengembangkan jiwa dagang. Yang kedua, membantu anggota-anggota yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha. Yang ketiga, memajukan perdagangan agar dapat bersaing dengan pedagang asing. Yang keempat, memajukan pengajaran dan semua usaha yang mempercepat naiknya derajat rakyat. Yang kelima, memperbaiki pendapat-pendapat yang keliru mengenai agama Islam. Yang keenam, hidup sesuai perintah agama. Pada 16 Oktober 1905, informasi mengenai berdirinya SDI disebarluaskan ke seluruh Indonesia melalui Buletin Taman Pewarta. Pemerintah Belanda menilai berdirinya SDI menimbulkan ancaman yang besar untuk perkembangan ekonomi Belanda. Bahwa hal ini menjadi kekhawatiran bagi Belanda setelah diketahui bahwa SDI akan melakukan kerjasama dengan organisasi niaga Cina yang bernama Kongsing. Organisasi ini kemudian berkembang ke arah politik setelah dipegang oleh Haji Umar Said Cokroaminoto dan berganti nama menjadi Sarekat Islam. Penindasan-penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial tidak luput dari perjuangan organisasi ini, apalagi jumlah anggotanya yang sangat besar. Tujuan gerakan ini antara lain memajukan rakyat dengan cara persaudaraan dan tolong-menolong sesama muslim. Pemerintah akhirnya memberikan kekuatan hukum pada tahun 1916, sehingga Sarekat Islam bisa mengirimkan anggotanya ke Volksraad. Bangkitnya Sarekat Islam membuat Belanda mendirikan organisasi tandingannya, yakni Sarekat Dagang Islamiyah pada tahun 1909 di Bogor. Bangkitnya Sarekat Islam membuat Belanda mendirikan organisasi tandingannya, yakni Sarekat Dagang Islamiyah pada 1909 di Bogor. Pada saat itu, Sarekat Dagang Islamiyah dipimpin oleh RMT Adi Suryo. RMT Adi Suryo terlihat sangat dekat dengan Belanda. Hal ini dapat diketahui dari ketergantungan dana dan perlindungan dari pemerintah kolonial. Namun, Sarekat Dagang Islamiyah tetap tidak mampu menyaingi Haji Samanhudi, dan akhirnya RMT Adi Suryo menyerahkan kepemimpinannya. Sarekat Islam berubah lebih radikal setelah disusupi paham sosialis yang dibawa oleh Snelliet atau pendiri ISDV. Selain menyebarkan paham sosialis, ia juga terang-terangan menentang kebijakan Cokroaminoto. Akhirnya organisasi ini pecah menjadi dua, yaitu SI Putih di bawah pimpinan Hos Cokroaminoto dan SI Merah di bawah pimpinan Semaun, Sosialis Komunis. Turun tiga. Turun tiga. Tiga apa? Tuh, dua, tiga. Tuh. Lagi ngapain kayak gitu?